Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hudia. Hari ini Hudia akan melanjutkan materi, yaitu kita akan belajar tentang keberagaman pakaian adat dan rumah adat. Dan materi satu lagi adalah denah koordinat. Oke, alangkah baiknya sebelum memulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke, kemarin kita udah bahas tentang 8 arah mata angin dalam konsep denah. Kemudian kita udah bahas juga tentang dia lupakan. Yaitu tentang diagram. Ada macam-macam diagram, di mana fokus kalian adalah di diagram batang yang sederhana dan diagram gambar atau piktogram. Oke. Nah, kita lanjut ke next slide. Nggak bisa. Ini bisa. Oke. Silakan buka buku paket kalian halaman 157. Di situ ada dua jenis gambar. Gambar yang pertama tuh jenisnya adalah yang untuk pakaian adatnya. Sebentar, bagian atas. Yang pakaian adat. Kemudian yang bawah adalah jenisnya yang untuk rumah adat. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ada di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi dia bagi dua part. Yang pertama tadi ini yang pakaian adat. Oke. Yang kedua ini adalah rumah adat. Kemudian silakan buka halaman 156. Jadi di samping kanan, samping kirinya maaf. Di situ ada tabel. Nah, dari gambar-gambar itu kita tuh mau nyari tahu atau kita cari tahu. Kolom pertama ada kolom rumah adat, kolom kedua ada pakaian adat, yang terakhir ada dari mana pakaian dan rumah adat itu berasal atau nama daerahnya. Nah, Bu Dia ini mau ngurutin berdasarkan gambar yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi Bu Dia mengurutkan dari ini, dari tengah dulu biar nggak terlalu ini. Jadi gambar nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Oke? Tapi ini nanti kebalik deh kayaknya. Nanti ini kayak terakhiran apa ya? Udah nanti gampang. Oke, next. Nah, disini yang pertama tadi ada gambar ini, kedua yang ini. Ini kira-kira dari mana? Ini dia tuker ya, karena ternyata kuncinya tadi udah agak sedikit keliru, jadi biar nggak misleading gitu. Oke, gambar pertama ini kira-kira dari mana ya? Gambar yang pertama, pokoknya mana? Nah, ini kita cari tahu dulu ini rumah adatnya yang mana, yang cocok ya, yang cocok dengan pakaian adat ini, yang sesuai, yang sedaerah. Ternyata yang ini, jadi sejenis rumah panggung. Ada namanya sendiri kok. Nanti di kelas 4 kalian akan mempelajarinya, oke? Nah, kedua keberagaman ini, keberagaman rumah dan pakaian adat ini kira-kira dari mana ya? Dari yang terakhir dulu ini. Dan ini juga ada sama-sama rumah panggung. Rumah panggung juga ya ini, rumah panggung juga. Sekarang kita cari tahu yang pertama. Yang kedua, yang pertama dari mana kira-kira? Ternyata dari Sulawesi Tenggara. Yang kedua dari mana? Dari Kalimantan Barat. Nah, nanti ada misleading juga nanti. Bukan misleading tapi kayak ada pengecohan tadi nanti. Next. Jadi sama tabelnya, kolomnya. Nah, yang ketiga dan ini yang keempat. Yang ketiga ini ada ciri khasnya ini. Nah, ini pakai udeng. Nah, kalau tahu udeng biasanya tahu ya dari mana. Kemudian ini baju kebaya ini biasanya juga ada khasnya sendiri. Kita cari tahu nih yang ketiga ini dari mana ya? Atau pakaian adatnya yang mana ya? Pakaian adat rumah adatnya berbentuk seperti candi atau gapura. Yang keempat, rumah biasa. Kita cari tahu yang ketiga ini dari daerah mana? Ternyata dari Bali. Dan yang keempat dari DKI Jakarta. Oke,
Bu dia kasih clue ya, kalau misalnya ada gambar seperti ini perhatikan ini udeng adalah sebagai ciri khas. Jadi udeng itu adalah salah satu aksesoris kepala yang dipakai di kepala maksud dia, yang berasal dari Bali. Kemudian yang DKI Jakarta, kalau bajunya kebaya kayak gini, itu udah pasti dipakai lagi. Itu udah pasti dari Jakarta. Next. Terakhir, pakaian adanya seperti ini. Kemudian, nah, ini pasti gampang. Ini kalau ada gambar seperti ini pasti kebanyakan rata-rata jawabannya bener. Dari mana? Dari Papua. Cirinya dari mana, Bu ya? Cirinya dari sini. Ciri itu khasnya. Nah, ini dia. Di salah satu aksesoris pria ataupun wanitanya ada aksesoris bulu cendrawasih. Tapi yang ini tiruan ya, atau yang imitasi. Karena burung cendrawasih itu adalah burung endemik, burung asli daerah Papua. Oke, dan rumah ini yang bentuknya seperti setengah lingkaran itu juga ciri khas dari rumah dari Papua. Oke. Next. Silakan kalian buka buku halaman 205. Nah, sekarang kita udah masuk ke materi denah koordinat. Denah koordinat. Bedanya di denah koordinat ini kita menentukan lokasi atau titik yang dipertanyakan itu berdasarkan koordinatnya. Kalau denah biasanya kan denah yang berdasarkan 8 arah mata angin kemarin, utara, selatan, timur, barat, seperti itu ya. Jadi sekarang kemarin kan udah belajar denah yang pada umumnya ini. Sekarang kita akan belajar tentang denah koordinat. Oke, Bu dihapus dulu biar ada space. Oke. Nah, contohnya ini kok ada gambar-gambar kayak kotak-kotak gini, Bu? Ya, aku tuh bingung. Baiklah, Bu dia akan jelaskan. Oke, di sini tuh adalah sebagai petanya. Jadi kotak-kotak ini adalah peta atau denahnya. Oke, sudah jelas? Sampai sini dulu. Nah, kemudian yang huruf ke atas ini itu sebagai koordinatnya. Yang angka ini juga sebagai koordinatnya. Nanti gampang kok. Ini sebagai koordinat. Nah, benda-benda ini adalah titik yang harus kalian cari tahu di mana letaknya koordinatnya. Contoh yang pertama. Ini halaman 205 ya. Yang pertama ada seluncuran. Nah, gambar seluncuran ini letaknya di koordinat mana? Kita cari tahu. Nah, kalau di huruf ini, seluncuran ini letaknya di huruf A. Kemudian akan dipulpen dulu, warna hijau. Oke. Di huruf A. Nah, kemudian yang di angka dia terletak di mana? Di angka 1. Artinya titik koordinatnya sama dengan ya ini, titik ganti pulpen dulu. Titik koordinat sama dengan, kalau mau menulis titik koordinatnya, pastikan yang ditulis adalah huruf dulu, baru angka. A1. Nah, ini letak koordinatnya. Ingat ya, huruf, angka, baru angka. Bukan angka atau huruf, agak teratur. Oke? Nah, sekarang kita cek yang tempat duduknya. Tempat duduknya di mana? Kalau di titik koordinat yang huruf, dia letaknya di A. Nah, kita tarik di sini. Kita tarik ke bawah. Oke, ketemu. Ternyata di koordinat angka dia terletak di angka 3. Berarti titik koordinatnya di mana? Di A3. Lanjut. Ayunan. Ayunan di mana ayunan? Kok nggak ada ayunan? Bentar. Kita skip ya yang ini. Kok nggak ada ya? Nanti dicek di buku. Dia kayaknya waktunya udah bener ya. Next. Oke. Berarti tadi nggak jadi ada ya. Oke, sekarang kita yang ke selanjutnya, pedagang. Ini dari titik mana koordinatnya? Kita tarik di sini, tanya di sini. Kita tarik dulu ke kiri.
ternyata di koordinat B. Kita tarik ke bawah, ternyata di koordinat angka 2. Artinya pedagang itu letak koordinatnya di mana? Di titik B2. Lanjut ke kanan, air mancur. Air mancur kita tarik ke kiri di koordinat huruf C. Kita tarik ke bawah, sama dengan pedagang, yaitu di angka koordinat 2. Artinya air mancur koordinatnya terletak di C2. Jembatan, kita tarik ini jembatannya ke kiri, ternyata di koordinat huruf B. Tulis B dulu. Kemudian kita tarik ke bawah, ternyata di koordinat angka 3. Kemudian kita lanjut ke tempat sampah. Nah, ini benda terakhir. Kalau ditarik ke kiri dia di koordinat C, ditarik ke bawah dia di koordinat angka 1. Berarti artinya tempat sampah itu titik koordinatnya adalah di C1. Sampai sini jelas atau belum? Jelas dong. Kita lanjut lagi latihannya. Nah, di sini masih sama. Oke, ada pertanyaan. Jika hendak menanam pohon, maka titik denah yang sesuai adalah, berarti kita cari yang kosong. Kita cari titik yang kosong. Kita cari dulu ya titiknya. Ternyata di sini, dia kisah tanda hitam-hitam. Di sini dan di sini. Nah, sekarang kita tanam pohon di situ. Nah, sekarang kita cari tahu koordinatnya di mana. Dia kasih tanda ini sebagai pohon yang pertama ya. Pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga. Oke, sekarang kita cari tahu dulu. Koordinat ketiga pohonnya ini ada di mana? Koordinatnya 1, 2, 3. Kelihatan ya? Oke, kita cari tahu dulu di pohon yang pertama. Nah, koordinatnya ada di huruf C dan koordinat angkanya ada di angka 3. Berarti huruf lagi. Pohon pertama ini titik koordinatnya berada di C3. Benar ya? Sekarang kita cari tahu yang pohon yang kedua. Kita tarik ke kiri, ternyata di koordinat huruf B. Kita tarik ke bawah, ternyata di koordinat angka 1. Artinya pohon kedua ini berada di titik koordinat B1. Oke, lanjut. Kita cari tahu di pohon yang terakhir. Pohon terakhir ini kalau kita tarik ke kiri, ternyata dia berada di koordinat huruf A. Kalau kita tarik ke bawah, dia berada di koordinat angka 2. Artinya, pohon yang ketiga ini berada di koordinat A2. Sampai sini jelas? Jelas. Pasti jelas. Anak kali ini gampang banget. Next. Oke, di sini dia ada soal. Koordinatnya berupa benda. Kalian mencari tahu titik bendanya, koordinatnya di mana. Penggaris lagi. Penghapus. Ada sepatu. Ada buku, ada globe atau bola dunia, dan ada pensil, dan ada juga TV. Kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama. Ini yang pertama. Oke, kita tarik ke kiri, dia berada di koordinat huruf A. Kita tulis A. Kita tarik ke bawah, dia berada di koordinat angka 1. Artinya, penghapus ini berada di titik koordinat A1. Lanjut benda yang kedua, yaitu sepatu. Biar lebih gampang, kalau berada di baris paling atas, karena paling atas adalah huruf A, otomatis sepatu ini juga masuk koordinat huruf A. Oke, buku juga huruf A. Sekarang kita cari tahu koordinat angkanya. Ke bawah, ternyata angka 3. Berarti sepatu di A3, buku di A5. Oke, sekarang kita masuk ke globe. Oke, globe berada di baris kedua. Kita tarik ke kiri, ternyata di titik koordinat huruf B. Kita tulis B dulu. Pensil juga termasuk di koordinat huruf B. Kita tulis juga agar lebih mudah atau lebih cepat. Nah, sekarang kita cari tahu koordinat angkanya berapa. Globe berada di titik koordinat 2. Pensil berada di titik koordinat angka 4. Oke, udah dihapus dulu. Oke. Benda yang selanjutnya adalah televisi.
Televisi berada di baris ketiga. Kalau kita tarik ke kiri, dia berada di koordinat huruf C. Kalau kita tarik ke bawah, dia berada di koordinat angka 1. Selesai. Ini baru pertanyaan yang pertama atau sesi yang pertama. Yang kedua. Nah, kita cari tahu handphone, penggaris, topi, kacamata, dan juga bola. Kita cari tahu ya. Yang selanjutnya ini ada telepon. Kalau kita tarik ke kiri, dia berada di koordinat huruf C. Kalau kita tarik ke bawah, dia berada di koordinat angka 3. Berarti ini adalah titik koordinatnya. Lanjut, penggaris. Kalau kita tarik ke kiri, dia berada di koordinat huruf D. Kalau kita tarik ke bawah, dia berada di koordinat huruf angka 2. Maaf. Kemudian benda yang selanjutnya adalah topi. Topi kalau kita tarik ke kiri, dia berada di koordinat huruf E. Kalau kita tarik ke bawah, dia berada di koordinat angka 1. Kacamata. Kacamata kalau kita tarik ke kiri, dia berada di koordinat huruf E. Kalau kita tarik ke bawah, dia berada di koordinat angka 4. Terakhir, bola. Bola kalau kita tarik ke kiri, dia berada di koordinat huruf D. Kalau kita tarik ke bawah, dia berada di koordinat angka 5. Sampai sini jelas? Oke, jelas. Kemudian Bu Diah mau memberikan pengumuman. Sebentar. Ini mana ini? Oke, beliau kasih pengumumannya di mana ya? Bentar. Discord, bentar di sini aja. Dia kosongin dulu. Nah, biar lebih jelas ya. Oke, di sini ada pengumuman. Pengumuman tanggal 31 Juni, 31 Mei, 2 Juni, 3 Juni, 4 Juni. Kalian akan diadakan yang namanya PTM tahap kedua. Simulasi PTM ya Mas Budi ya. Tahap kedua. Oke, nanti jadwalnya akan menyusul. Jadi di tanggal ini akan melaksanakan PTM. Nah, rencana Budi ya di tanggal 4 Juni ini akan Budi adakan penilaian harian tema 8 di sekolah. Oke, jadi jangan lupa belajar. Tanggal 31 Juni ini Budi akan bahas materi-materi yang sudah Budi sampaikan di hari Senin tanggal 24, 25, sama 27. Budi akan bahas di tanggal-tanggal ini. Jadi jangan lupa dipelajari. Oke, sekian dulu materi dari Budi ya. Budi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.